Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anaulen Sri Kristinar, NPM 1935210444 dari kelas A1 Ilmu Administrasi Niaga semester 5. Saya akan mempresentasikan tentang analisis rasio laporan keuangan. Langsung saja pada pembahasan yang pertama ialah pengertian dari analisis itu sendiri. Analisis merupakan suatu usaha dalam mengamati secara detail pada suatu hal atau benda dengan cara menguraikan komponen-komponen pembentuk atau menyusun komponen tersebut untuk diteliti lebih lanjut. Selanjutnya, menurut Harvindo pada tahun 2010, rasio merupakan satu angka yang dibedakan dengan angka lainnya sebagai suatu hubungan. Jadi, secara umum, analisis rasio keuangan adalah kegiatan yang memungkinkan kita untuk membandingkan nilai nominal atau numerik yang termasuk dalam laporan keuangan perusahaan, menentukan status keuangan periode tertentu, dan mengevaluasi kinerja bisnis. Selain itu, dapat digunakan oleh perusahaan untuk menilai kinerja keuangan berdasarkan data perbandingan masing-masing pos yang dapat dilihat dalam laporan keuangan, seperti laporan neraca, laba rugi, arus kas dalam periode tertentu. Fungsi dari analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan memerlukan data laporan keuangan yang sudah tersedia sebagai acuan penilaiannya. Namun dengan begitu, didasarkan data serta keadaan masa lalu, analisis rasio keuangan diartikan untuk mereview resiko serta peluang yang ada di masa yang akan mendatang. Analisis rasio keuangan dimanfaatkan sebagai alat ukur yang ada pada keuangan perusahaan di masa periode tertentu. Cara yang dilakukan dengan melakukan perbandingan dua variabel yang diambil dari laporan keuangan perusahaan. Poin selanjutnya adalah kegunaan dari rasio analisis keuangan. Yang pertama, adanya kemungkinan manajer keuangan melakukan prediksi reaksi dari para calon investor atau kreditor di saat melakukan pencarian guna menambah dana. Kedua, mampu mewujudkan pembuatan keputusan, adanya pertimbangan serta melakukan prediksi berdasarkan tren pasar dengan pencapaian perusahaan serta prospek yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ketiga, ada standarisasi ukuran penilaian perusahaan agar memudahkan untuk memahami posisi perusahaan yang berada di kalangan industri lainnya. Keempat, berguna bagi seseorang atau perusahaan yang ingin melakukan investasi pada saham. 5. Memberikan kredit kepada suatu perusahaan. Keenam, menentukan tingkat kesehatan perusahaan supplier. Ketujuh, menentukan tingkat kesehatan perusahaan customer ataupun pelanggan, dan lain sebagainya. Materi selanjutnya ialah jenis-jenis rasio keuangan. Secara garis besar atau secara umum, saya akan menjelaskan 4 rasio. Yang pertama ini ada rasio profitabilitas. Dapat kita ketahui, profit ini berarti laba. Nah, untuk rasio profitabilitas sendiri ialah rasio yang dapat mengukur berapa banyak laba yang dapat dihasilkan perusahaan dalam kaitannya dengan nilai penjualan, aset, dan ekuitas. Dalam rasio profitabilitas ada ROE atau Return of Equity. Ialah rasio pengembalian laba terhadap modal selama 1 tahun berdasarkan modal yang kita tanam. Patokan dari rasio ini merupakan bunga deposito. Rasio yang bagus ialah rasio yang berada di atas suku bunga. Rumusnya, laba dibagi modal dikali 100%. Yang kedua adalah Return of Asset atau ROA, yaitu rasio pengembalian terhadap aset. Rasio ini melihat dari sektor usahanya. Untuk rumusnya sendiri ialah laba dibagi total aset dikali 100%. Dapat dilihat di samping, ada contoh soal ialah laba dari perusahaan tersebut senilai 200 juta. Nah, untuk asetnya sendiri, dia memiliki senilai 6 miliar. Maka, untuk mencari rasio asetnya ialah 200 juta dibagi 6 miliar sama dengan 0,033 dikali dengan 100% sama dengan 3,3%. Maka return of asset yang dimiliki perusahaan A ini adalah 3,3%.
Yang ketiga ada return of sales atau pengembalian terhadap penjualan. Rumusnya ialah laba dibagi penjualan dikali 100%. Nah, contoh soalnya seperti di samping, laba yang diambil ini laba sebelum kena pajak. Nah, laba sebelum kena pajak di sini ada 600 juta. Untuk penjualannya sendiri menghasilkan 2 miliar, maka 600 juta dibagi 2 miliar dikali dengan 100% sama dengan 30%. Jadi laba yang dihasilkan selama 1 tahun adalah 30%. Yang kedua ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas ini sendiri ialah kemampuan sebuah perusahaan membayar kewajiban finansialnya jangka pendek yang merupakan analisis rasio keuangan bersifat likuiditas. Likuiditas tidak hanya tentang keadaan keuangan perusahaan saja, namun tentang keahliannya merubah aktiva lancar menjadi uang kas. Dalam rasio likuiditas ada yang namanya dengan current ratio atau rasio lancar. Rasio lancar ini ialah mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau hutang yang segera jatuh tempo dengan aktiva lancar yang tersedia. Rumusnya adalah aktiva lancar dibagi hutang lancar, di mana apabila rasio lancar 1:1 atau 100% berarti bahwa aktiva lancar dapat menutupi semua hutang lancar. Jadi dikatakan sehat jika rasionya berada di atas 1 atau di atas 100%. Artinya aktiva lancar harus jauh di atas jumlah hutang atau hutang lancar. Yang kedua ada quick ratio atau rasio cepat. Rasio cepat ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban atau hutang lancar dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai persediaan. Rasio ini menunjukkan kemampuan aktiva lancar yang paling liquid mampu menutupi hutang lancar. Semakin besar rasio ini maka akan semakin baik. Rumusnya adalah aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi dengan hutang lancar. Angka rasio ini tidak harus 100% atau 1:1. Walaupun rasionya tidak mencapai 100%, tapi mendekati 100% juga sudah dikatakan sehat. Tiga ada cash ratio atau rasio kas. Membandingkan antara kas dan aktiva lancar yang bisa segera menjadi uang kas dengan hutang lancar. Kas yang dimaksud adalah uang perusahaan yang disimpan di kantor atau di bank dalam bentuk rekening koran. Sedangkan harta setara kas atau nirkes adalah harta lancar yang dengan mudah dan cepat dapat diuangkan kembali, dapat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi negara yang menjadi domisili perusahaan bersangkutan. Rumusnya adalah kas dibagi dengan hutang lancar. Pengertian rasio keuangan ini menunjukkan porsi jumlah kas ditambah setara kas dibandingkan dengan total aktiva lancar. Semakin besar rasionya semakin baik, sama seperti quick ratio, tidak harus mencapai 100%. Yang ketiga ada rasio solvabilitas atau leverage ratio. Merupakan keahlian sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangan dalam waktu jangka pendek serta jangka panjang jika terjadi likuidasi atau pembubaran perusahaan. Sedangkan jika perusahaan terjadi solvable, maka perusahaan tersebut memiliki aktiva atau kekayaan yang mencakup pembayaran semua hutang. Begitu sebaliknya, jika perusahaan tak mampu membayar hutangnya, artinya terjadi insolvable. Dalam rasio solvabilitas terdapat dua rasio. Yang pertama, rasio debt to equity ratio atau DER. Ialah menunjukkan hubungan antara jumlah hutang jangka panjang dengan jumlah modal sendiri yang diberikan oleh pemilik perusahaan yang berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan kreditur dengan pemilik perusahaan. Bagi perusahaan, besarnya utang tidak boleh melebihi modal sendiri agar beban tetapnya tidak terlalu tinggi. Semakin kecil porsi hutang terhadap modal, maka semakin aman. Rumusnya ialah hutang dibagi dengan modal. Jika DER lebih dari 1, maka mayoritas aktiva atau harta dibiayai oleh hutang. Yang kedua ada debt to asset ratio atau DAR. Mengukur seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang atau seberapa besar hutang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva.
Rasio ini menunjukkan sejauh mana hutang dapat ditutupi oleh aktiva. Semakin kecil rasionya, semakin aman. Porsi hutang terhadap aktiva harus lebih kecil. Rumusnya adalah hutang dibagi total aktiva dikali 100%. Jika DAR lebih dari 50%, maka menyatakan bahwa sebagian besar harta dibiayai oleh hutang. Jenis analisis rasio yang keempat ialah rasio aktivitas. Rasio ini untuk mengukur kegunaan dari seluruh sumber daya yang ada, maka digunakan rasio aktivitas dengan analisa keuangan yang efektif. Perbandingan bertahap pada penjualan dan investasi dari jenis rasio yang dilibatkan pada aktiva keuangan. Selain itu, adanya persediaan aktiva tetap serta yang lain merupakan tolak ukur adanya rasio aktivitas ini. Salah satunya ialah perputaran total aktiva atau total asset turnover, rasio yang mengukur bagaimana perusahaan menghasilkan penjualan dengan menggunakan keseluruhan aktivanya, merupakan cara mengukur berapa kali secara rata-rata piutang yang dikumpulkan dalam 1 tahun. Rasio ini mengukur kualitas piutang dan efisien perusahaan dalam pengumpulan piutang dan kebijakan kreditnya. Rumusnya adalah penjualan dibagi total aktiva. Kesimpulannya adalah rasio keuangan ini dapat digunakan oleh seorang investor dan manajemen perusahaan. Salah satunya oleh seorang investor adalah ketika mereka akan menanamkan sahamnya kepada suatu perusahaan, tentu saja mereka membutuhkan laporan keuangan. Nah, untuk melihat hasil tersebut, maka digunakanlah rasio analisis. Nah, bagi manajemen sendiri, menggunakan rasio keuangan ini untuk menentukan seberapa baik kinerja perusahaan guna mengevaluasi kemana perusahaan dapat memperbaiki diri. Nah, seperti yang tadi setelah saya jelaskan, beberapa jenis rasio, itu yang saya jelaskan itu rasio secara umum. Nah, masih ada lagi rasio lain. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.